Baik, yang pertama yaitu teori atom. Berikut ini teori atom perkembangan selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Yang juga teori perkembangan atom selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Yang terakhir adalah penyempurna dari teori-teori atom. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat video berikut ini. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron dengan muatan negatif serta mengelilinginya. Dalam inti dari setiap atom mempunyai campuran. Campuran yang ada di dalam inti atom merupakan proton dengan muatan positif dan neutron dengan muatan netral. Bisa kita lihat untuk atom H hanya mempunyai satu proton dan satu elektron. Untuk atom H sendiri belum mempunyai neutron. Untuk unsur golongan 1A dan 2A termasuk pada blok S, sehingga bentuk orbital molekulnya seperti ini, contohnya pada Na. Sedangkan pada golongan 3, 4, sampai 5A termasuk ke dalam blok P, sehingga bentuk orbital molekulnya seperti ini, contohnya pada bentuk molekul orbital molekul Si. Jari-jari atom didefinisikan sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Dapat dilihat adanya keteraturan jari-jari pada gambar tersebut, baik dalam golongan atau periode yang sama. Kecenderungan jari-jari atom dalam tabel periodik sangat dipengaruhi oleh posisi unsur dalam golongan, yaitu pada golongan vertikal dan periode yang berada pada baris horizontal. Berikut ini saya akan menjelaskan kecenderungan jari-jari atom berdasarkan golongannya. Coba, sekarang perhatikan jari-jari atom dari atas ke bawah pada gambar tersebut. Dalam golongan yang sama, apakah yang dapat Anda simpulkan mengenai jari-jari atom dalam golongan yang sama tersebut? Bertambahnya jari-jari atom dari atas ke bawah dalam golongan yang sama disebabkan bertambahnya orbit atau lintasan elektron. Nah, bertambahnya orbital ini menyebabkan volume atom mengembang sehingga jari-jari atom meningkat. Contohnya, bisa kita lihat pada golongan alkali yaitu golongan 1 seperti litium, sodium, potasium, dan seterusnya. Litium yang berada di periode kedua memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dibandingkan sodium yaitu pada periode ketiga, dan sodium memiliki jari-jari yang lebih kecil daripada potasium yang berada pada periode keempat. Setiap unsur yang berada di bawah memiliki satu kulit elektron tambahan dibandingkan unsur di atasnya, sehingga ukuran atom akan menjadi lebih besar, meskipun muatan inti atau jumlah protonnya bertambah. Efek penambahan ini tidak cukup kuat untuk menarik elektron lebih dekat ke inti, karena ada lebih banyak kulit elektron yang mengurangi gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar. Tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu pada golongan logam transisi, di mana jari-jari atom untuk unsur logam transisi, yaitu pada golongan 3 hingga 12, yang mana sedikit lebih kompleks, karena pengisian elektron pada subkulit D dan juga F untuk golongan transisi dalam mempengaruhi ukuran atom. Namun secara umum kecenderungan peningkatan jari-jari atom dari atas ke bawah tetap berlaku, meskipun efeknya tidak terlalu signifikan, seperti di golongan utama. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Hubungan jari-jari atom dengan nomor atom yaitu kecenderungan antara jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan akan bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Dan dari kiri ke kanan, dalam satu periode muatan inti positif semakin meningkat, sehingga dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sebelumnya terlihat pada grafik bahwa jari-jari atom litium ke neon pada periode 2 semakin kecil. Kita dapat melihatnya dengan jelas pada aplikasi software WebMo berikut.
dari kiri ke kanan dalam satu periode, muatan inti positif semakin besar, sehingga dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Begitu pula jari-jari atom natrium ke argon semakin kecil pada periode 3 di bawah periode 2. Selain WebMo, kita dapat mengetahui jari-jari atom pula menggunakan aplikasi software yaitu Avogadro. Energi ionisasi dapat dikatakan sebagai energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar pada suatu atom yang berada dalam bentuk gas. Energi ionisasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan yaitu kilojoule per mol. Nah, untuk memahami definisi ini, perhatikan ilustrasi dari atom magnesium berikut. Berdasarkan konfigurasi elektron, atom ini memiliki 3 tingkat energi. Pada tingkat energi pertama, di sana terdapat 2 elektron. Pada tingkat energi kedua, di sana terdapat 8 elektron. Dan pada tingkat energi ketiga, di sana terdapat 2 elektron. Tanda panah tersebut menunjukkan adanya elektron valensi pada atom magnesium. Berdasarkan percobaan, ketika elektron valensi dari magnesium menerima energi sebesar 738 kJ per mol, elektron tersebut akan menjadi elektron bebas. Nah, atom Mg akan berubah menjadi ion Mg+. Ketika elektron valensi dari ion Mg+ menerima energi sebesar 1450 kJ per mol, elektron ini akan menjadi elektron bebas. Sekarang ion Mg+ berubah menjadi Mg2+. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebuah unsur bisa memiliki beberapa nilai energi ionisasi. Namun yang sering digunakan adalah I1 atau energi ionisasi. Nah, untuk mengubah suatu atom netral menjadi ion positif untuk unsur yang seperiode, jarak elektron valensi dari inti atom semakin dekat sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron valensi semakin besar. Nah, dengan kata lain, energi ionisasi pada umumnya semakin ke kanan akan semakin besar. Berikut ini merupakan penjelasan terkait afinitas elektron. Seperti yang kita tahu, bahwa atom bisa berubah menjadi ion. Ion ini bisa berupa ion positif dan ion negatif. Menjadi ion positif ketika elektronnya hilang dan menjadi ion negatif ketika elektronnya bertambah. Saya mengambil contoh misalnya sebuah atom Na yang memiliki 3 tingkat energi. Ketika atom Na menyerap 1 elektron, maka atom Na akan membebaskan energi dan berubah menjadi atom bermuatan negatif. Nah, energi yang dibebaskan ini merupakan afinitas elektron.